Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil Allah yang beriman. Gak dipanggil Allah Bapak Ibu orang Islam. Kenapa gak dipanggil Allah Ustadz orang Islam? Mohon maaf, Islam belum tentu puasa. Banyak yang keberatan. Makanya kadang kalau tak ada iman awak Bapak Ibu, mungkin puasa kita pun mungkin bisa lepas. Kenapa? Karena jam 5 habis subuh kita sudah masuk, azan subuh kita sudah menahan diri kita sampai nanti maghrib. Kalau nggak tahan iman awak, sahur awak ikut. Pergi awak dari rumah kerja, siapa nggak tahu? Bini awak nggak tahu. Pulang awak sebelum pulang kerja, singgah awak bentar minum es teler 3 bungkus. Siapa yang tahu? Orang kepala yang nggak nampak, cuman kakinya aja. Pulang ke rumah dilap sikit, pokok lemes awak buka bini awak. Lu bang lemes sekali bang, iya dek puasa pertama ini terasa kali kurasa. Padahal nggak puasa dia, bisa ditipunya. Tapi Allah nggak bisa ditipu. Itulah orang beriman tuh Bapak Ibu. Dia yakin Allah mengawasi setiap ibadahnya. Kita kan yakin ketika puasa ini, karena nggak ada orang nengok, minumlah. Kenapa kita nggak berani? Karena kita yakin Allah mengawasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Pada pagi ini kita masih berkesempatan untuk beribadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ibadah kita pada subuh ini adalah ibadah yang terbaik di hadapan Allah. Salawat berangkaikan salam sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan dan doa kita berkumpulnya kita di masjid ini, mudah-mudahan begini pula lah nanti Allah kumpulkan kita di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh ini kita sudah berada di 20 Ramadan, yang mana sebentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Sekitar 9 hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini adalah bulan yang sangat berkah. Karena di setiap amal ibadah kita menjadi berlipat ganda. Salah satu kemuliaan Ramadan ini adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salah satunya Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Dalam satu tahun itu ada sekitar 306 hari, bahkan lebih, ya. Jadi di setiap hari itu beda, disisipkan Allah ada satu hari, satu malam, malam mulia yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Nah, dalam satu bulan Ramadan ini pun Allah sisihkan, bukan hanya dalam satu tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada satu bulan mulia
dan satu bulan itu, bulan mulia itu Ramadan, ada satu lagi di sisi Allah yang luar biasa kemuliaannya, yaitu Lailatul Qadar. Kapan turunnya Lailatul Qadar ini? Wallahu a'lam. Tetapi ada kiat-kiat ataupun kisi-kisi yang diberikan Rasulullah. Salah satu tandanya apa? Di akhir-akhir Ramadan, di setiap malam-malam ganjil. Di tiap malam-malam ganjil, insya Allah mudah-mudahan salah satu di antaranya disitulah turun Lailatul Qadar. Kadang kita ini luar biasa kadang Pak. Saya perhatikan banyak manusia kita ini ibadahnya ini kadang ISIS. Ikut sana, ikut sini. Malam pertama ramai orang datang ke masjid. Subuh pun kadang ramai orang. Itu hari pertama Ramadan. Sampai kadang di masjid-masjid yang lain bingung kadang BKN. Bingungnya cuman Pak Ustaz? Di pelantaran masjid aja penuh. Sampai dipasang teratak supaya nampung jamaah. Masjid yang besar terasa kecil. Tapi berjalannya Ramadan 5 hari, 6 hari dah mulailah yang di teratak tadi pindahlah ke emper. Teratak pun dibuka. Masuk ke 10 malam, yang di emper tadi pun pindah masuk ke dalam. Ada kemajuan ini. Ya kan? Tengok udah malam-malam 15 sampai malam 20, yang di dalam ini pun lama-lama makin ke depan. Apanya makin ke depan Ustaz? Sabnya. Akhirnya sampai Ramadan nanti. Jadi Bapak Ibu yang ingin kita kaji, mulia Ramadan ini semakin dia naik, maka semakin mulia kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Maka yang ditandai orang nanti yang sukses di bulan suci Ramadan ini bukan orang yang pertama menikmati Ramadan, tetapi orang yang bertahan di bulan suci Ramadan. Dialah yang sukses. Makanya kadang ketika bulan suci Ramadan ini kadang banyak orang kadang tak bisa bertahan. Ya kan Bu? Apalagi udah masuk malam 21, 22. Bilang kan ibu-ibu, kalau udah malam bapak-bapak, kalau udah malam ganjil-ganjil ini turun Lailatul Qadar. Mak-maknya pun nyaut lah, udahlah Ustaz, enggak Lailatul Qadar pun enggak apa-apalah, kami Lailatul Bakar aja. Bakar berapa? Kue bangkit, telengkup, telentang, kembang loyang, kembang kuncup. Makanya Bapak Ibu, kalau udah akhir Ramadan ini yang ramainya kadang bukan di masjid, di jalan, di mall. Makanya lebaran nanti semuanya bisa lebaran, Pak. Kadang yang kita tengok yang malas puasa, yang malas ke masjid aja, lebih getolan dia lebarannya daripada apa? Lebih banyakan baju lebarannya daripada apa? Padahal bukannya pada puasa kali dia, bukannya dia aktif kali ke masjid. Cuman kalau lebaran ini kan gak ada yang larang. Ini kan lebaran ini kan umum. Lebaran ini Bapak Ibu umum. Kenapa saya katakan umum? Siapapun boleh ikut lebaran. Mau dia puasa, mau dia ibadah, mau enggak ya terserah. Yang namanya lebaran. Kalau enggak lebaran, enggak lebar badan awak pas satu lebaran tuh. Apa enggak lebar tiap hari makan lontong. Ya kan, dari pagi pulang ke rumah makan lontong. Samping rumah awak bertandang bersilaturahmi, lontong juga. Tempat mertua lontong juga, tempat ipar awak lontong juga. Sampai malam makan lontong. Pulang pun awak bercermin, muka pun macam lontong. Ini lebaran semua. Ya kan? Lebaran enggak ada yang larang, ya terserah siapa. Kadang gitu, Pak. Kadang ke masjid kadang jarang, tiba-tiba pas malam takbiran dia pula yang sop paling pertama, dia pula yang megang mic itu duluan. Tak dikasihnya orang yang lain, macam dia pula yang ibadahnya. Takbiranlah dia, Allahu Akbar, pakai nangis pula itu. Kadang malaikat tersenyum, malaikat, apa yang kau tangiskan dia? Bukan ibadah kali kau di bulan suci Ramadan. Tapi kalau Idul Fitri, Bapak Ibu, Idul Fitri ini kembali ke fitrah kan? Siapa yang bisa? Yang istiqomah beribadah di bulan suci Ramadan. Makanya dipanggil Allah ketika surah Al-Baqarah 183,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil Allah yang beriman. Gak dipanggil Allah Bapak Ibu orang Islam. Kenapa gak dipanggil Allah Ustadz orang Islam? Mohon maaf, Islam belum tentu puasa. Banyak yang keberatan. Makanya kadang kalau tak ada iman awak Bapak Ibu, mungkin puasa kita pun mungkin bisa lepas. Kenapa? Karena jam 5 habis subuh kita sudah masuk, azan subuh kita sudah menahan diri kita sampai nanti maghrib. Kalau enggak tahan iman awak, sahur awak ikut. Pergi awak dari rumah kerja, siapa enggak tahu? Bini awak enggak tahu. Pulang awak sebelum pulang kerja, singgah awak bentar minum es teler 3 bungkus. Siapa yang tahu? Orang kepala yang enggak nampak, cuman kakinya aja. Pulang ke rumah dilap sikit, pokok lemes awak muka bini awak. Lu bang lemes sekali bang, iya dek puasa pertama ini terasa kali kurasa. Padahal enggak puasa dia. Bisa ditipunya. Tapi Allah enggak bisa ditipu. Itulah orang beriman tuh Bapak Ibu. Dia yakin Allah mengawasi setiap ibadahnya. Kita kan yakin ketika puasa ini, karena enggak ada orang nengok, minumlah. Kenapa kita enggak berani? Karena kita yakin Allah mengawasi kita. Walaupun orang enggak nampak, tapi Allah mengawasi. Disitulah letak iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya puasa ini untuk menimpah kembali rasa takwa kita kepada Allah. Seolah-olah Allah itu setiap saat kita bisa rasakan mengawasi kehidupan kita. Kalau dah begini Bapak Ibu, bercandalah kan. Orang pun banyak yang soleh lah. Kalau bisa merasakan ini semua ya. Tak ada lagi hilang gas awak di rumah. Tak ada lagi hilang kereta di masjid tak bergembok. Ya kan? Kenapa? Karena orang yakin Allah senantiasa melihatnya. Nggak ada lagi orang korupsi. 271 triliun kan. Banyak tuh. Kalau yakin dia Allah mengawasi, tak mungkin kita berbuat kemungkaran. Tak mungkin kita berbuat dosa. Sekarang ini kan banyak manusia ini kan Pak tak yakin. Dia yakin ketika dia berdoa Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Tapi dia lupa ketika dia buat maksiat, buat dosa, lupa dia Allah Maha melihat. Makanya ibadah puasa ini untuk mengobati, untuk menyerpis kembali rasa ketakwaan kita kepada Allah. Makanya ada istilah orang masuk dalam bulan suci Ramadan, puasanya gitu-gitu aja Pak, nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perubahan kayak mana Ustaz? Puasanya macam puasa harimau. Ada kadang model orang Bapak Ibu macam puasa harimau. Cuman itu Pak Ustaz puasa harimau, sikit-sikit marah. Sikit-sikit tersinggung. Ya kan? Marah nanti. Masak bini awak nanti kemasinan marah awak. Kok cuma masa ini? Mau kau racuni aku? Mau kau racuni? Mau naik tensi kau buat dia? Marah dia. Ya kan? Bini awak pun kadang marah. Makanya ibu-ibu kalau jangan marah-marah kita. Kenapa? Karena puasa kita ini nanti berkurang pahala. Cuman Ustaz tak marah Ustaz. Awak udah masak. Merepet dia. Awak udah masak, nyuci semuanya. Jam 4 awak, jam setengah 3 udah bangun memasak. Motongin sayur, menggoreng ikan. Tiba-tiba dibanguni, payah kali, nasib kali. Merepet banget. Makanya ibu-ibu yang payah lakinya dibanguni, bacakan pakai ayat. Ayat apa Ustaz? Ayat kursi bacakan. Payah bangun kali, bacakan ayat kursi itu. Cuman lagi jangan nirma tartil. Makin enak nanti tidurnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Makin enak tidurnya. Jadi cuma Ustaz agak seram buat. Kalau film tu agak lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kiranya malaikat Israil yang datang bangkit dia terus. Makanya Bapak Ibu ada model puasa orang ini kadang macam puasa harimau, sikit-sikit marah. Ada pula model puasa ini macam puasa itik. Cuma itu puasa itik Ustaz, pantang menengok air mandi. Pantang nengok air mandi. Biasanya mandi 3 kali sehari, ini 5 kali di lantaknya.
Panas katanya, mandi, berendam pula itu. Disengaja dia di biliknya dipajak di pekan itu ember yang kebesar. Biar berendam dia di situ. Kumur-kumur dia sambil wudu waktu zuhur, kumur-kumur dia masuk 3 keluar 2, 1 lagi hilang. Boleh enggak Pak Ustaz di bulan puasa kumur-kumur? Boleh, enggak masalah. Cuman lagi apa? Jangan melewati leher ini, tenggorokan. Boleh. Cuman lagi kadang orang Pak kumur-kumurnya kadang melebihi batas. Nah, melebihi batas. Begitu yang parah. Ya kan ada kadang orang iseng kawannya kan dari belakang. Oh, iya katanya. Minum katanya enggak sengaja katanya. Enggak sengaja pula katanya. Orang dibuat-buat. Tiap hari nengok air mandi, puasa itu ini. Cuman air yang di sini Bapak Ibu enggak membatalkan puasa kita. Air di dalam mulut. Awak telan gini, enggak batal puasa. Cuman lagi jangan kurang kerjaan awak. Dikumpul-kumpulkannya banyak. Kumpul-kumpulkannya banyak. Kurang kerjaan tuh namanya. Kalau belum keluar dia, maka dia boleh telan. Tidak masalah. Orang dalam rongga mulut. Yang bahaya kan keluar dari rongga mulut. Awak keluarkan, baru awak sirup lagi. Ini bahaya. Itu puasa ular. Ada model orang Bapak Ibu puasanya macam puasa puasa ular. Tadi puasa itu. Ini macam puasa ular. Kikit tidur sikit-sikit tidur habis subuh tidur dia. Ya kan, gitu salam imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia pun cicing, mana ke Pulau Kapuk tidur sampai zuhur bangun dia, habis zuhur tidur lagi, asar bangun dia, habis asar tidur lagi, sampailah 5:30 dia tidur tuh, agak berkunang-kunang lah sedikit matanya kan, mandi dia, pergi dia, kalau bahasa anak sekarang namanya ngabuburit, keliling dia, keliling dia ke Sunggal kanan, putar dia ke Tirta Nadi, masuk dia ke jalan apa sana. Pulang sampai dia ke Sukamaju, tengoknya udah 6:30. Apa katanya? Enggak terasa hari ini puasa ya, katanya pula. Iyalah enggak terasa, orang kerjaan kau tidur aja. Mana terasa? 2 bulan, 3 bulan pun berturut-turut, mana enggak terasa, itu orang enggak ada kerjaannya. Tidur aja. Makanya kadang Bapak Ibu, godaan yang terbesar itu kadang kita ibadah puasa ini kadang asik tidur. Memang enggak masalah, tidur enggak masalah. An-nauma shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, kan kata Rasul. Cuman kan enggak tidur aja kerjaan kita. Setiap aktivitas kita dihitung ibadah, itu Bapak Ibu di bulan puasa ini. Setiap apa yang kita aktivitaskan, tapi yang baik yang baik-baik. Awak duduk ibadah, kecapean awak itu jadi ibadah, semua ibadah. Bahkan napas kita pun bau kasturi. Napas orang berpuasa ini wanginya wangi kasturi. Lebih suka lagi Allah menyium napas orang yang ibadah puasa. Cuman lagi itu Allah bukan laki awak. Jangan pula ke laki cium bang, Allah suka ini, bok jigong. Makanya godaan terbesar ini Bapak Ibu puasa ini salah satunya tidur. Makanya kadang orang habis zuhur kadang, apalagi kadang masjid-masjid kantor kan, saya perhatikan itu, tidur. Makanya kadang di masjid-masjid kadang ditulis sekarang BKM, sengaja tulis, dilarang tidur di dalam masjid. Wah, adalah pula yang enggak suruh pula kan. Kenapa pula ditulis dilarang tidur dalam masjid? Kan enggak masalah tidur dalam masjid. Rasulullah dulu kan enggak ada ngelarang. Iya, enggak ngelarang. Zaman dulu enggak ada AC. Walaupun enggak ada AC, Rasulullah enggak pernah melarang sahabat dulu tidur. Iya, sahabat dulu, Rasul dulu tidur di masjid, sahabat dulu Rasul di masjid, enggak pernah ngences. Kau habis 5 menit kau tidur, terpijam mata kau tu, langsung kau ngences. Tepat pula ketua BKM sholat asar, pas pula di ngencesnya tadi. Ya kan? Allahu Akbar. Pas sujud udahlah. Allahu Akbar. Pas sujud dia, lain aromanya ini katanya. Jigong siapa nih? Makanya Bapak Ibu, jigong apa namanya? Air liur kita ini kalau masuk ke sejadah ini kan hitung najis dia kan.
Makanya kalau kita tidur di masjid pakai alas, ataupun nanti ada program iktikaf di sini, sarankanlah kalau mau tidur di masjid pakai alas. Bukan nggak masalah, bukan nggak boleh, boleh, cuma lagi pakai alas. Kenapa? Karena ini adalah tempat sholat. Kan kita kan kontan. Kalau dulu ya sejadah orang dulu ini masing-masing dulu kan, zaman dulu. Kalau sekarang kan udah langsung lewat. Tepat dia di situ, oh batal lah sholatnya. Orang ences di situ, najis itu. Nah makanya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita cari adalah puasa apa Pak Ustaz? Puasa seperti ulat. Puasa seperti ulat ini Bapak Ibu, dia sabar. Dia sabar akan perubahan dirinya. Dia resapi setiap perubahannya. Tengok ulat itu. Diresapinya, dihayatinya setiap perubahan. Disyukurinya. Terakhir apa? Terakhir berubah dia menjadi sebuah kupu-kupu yang sangat indah. Itulah kita yang akan kita turun. Apa dia? Kita sabar akan ibadah puasa ini. Jangan awak banyak mengeluh. Bulan berkah, bulan berkah. Iya bulan berkah Pak Ustaz. Beras naik, minyak naik, daging naik, semua naik. Usah dimakan. Ya kan? Mengeluh. Makanya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita di ibadah suci Ramadan ini banyaklah bersyukur kita. Salah satunya tadi yang saya katakan, poin yang pertama adalah dalam salah satu bulan di dalam Ramadan ini, bulan Maghfirah, ada satu kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa kata Allah? Sungguh mulia. Wa ma adraka wa ma adra. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kau tahu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, Mbak, Bu. 1000 bulan, luar biasa. Kita hitungan beribadah satu malam, dihitung Allah lebih baik lagi ibadah awak tu satu malam tu daripada 1000 bulan. Awak jangankan 1000 bulan, 23 rakaat solat tarawih sudah mau pulang ngomong mulut awak dalam mulut awak. Lambat kali Pak Imam ni. Jangankan 23 ustaz, sebelah saja sudah banyak ngomong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hatinya, siapalah yang imam ni? Lambat lini. Baca pula dia, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah mampus banting kau lawak, apa pun jadi kau baca. Terakhir kau usuk dia di belakang. Belajar. Baru lagi itu. Makanya kadang-kadang tengok ya kadang. Apalagi kadang mak-mak, tapi bukan mak sini, mak sana. Kalau udah malam tarawih tengok itu diintipnya itu. Siapa ya? Ustaznya. Kalau nampaknya agak tua sikit, becan ini tengah 10 leh. Nah, makanya Bapak Ibu, kita aja kadang ibadah satu malam aja kadang enggak tahan. Apalagi 1000 bulan. Dengan ibadah yang singkat dalam setengah malam itu. Dari malam sampai timbulnya fajar, sampai waktu subuh. Maka jangan pernah kita sia-siakan mulai dari besok malam ini lah ya. Ini udah pagi kan? Malam ini, mulai dari malam ini sampai nanti ke malam 29, paling tidak kita menghidupkan malam kita, walaupun 2 rakaat salat, walaupun 1 lembar membaca Al-Quran. Karena berbeda Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar itu, nyaman hati awak, damai kehidupan kita, lapang kita menerima apapun yang ada. Maka ribuan malaikat diturunkan Allah untuk apa? Melihat orang beribadah.
Cuman lagi jangan pada cari-cari tanda-tandanya kali. Ini kadang musil kali kita nyari-nyari tanda. Ya kan? Apalah tanda Ustaz, tanda Lailatul Qadar itu? Sunyi, sepi. Alah suka maju ni kalau udah jam 2 sunyi kali. Rawan pula itu. Sunyi kali kalau dari sini kata jam 2, jam 1 udah sunyi kali kata. Ya kan? Nanti air-air semua membeku. Ya kan? Membeku. Sibuklah anaknya di rumah, dibanguninya mamaknya. Mak, apa? Lailatul Qadar, mak. Mana? Lailatul Qadar, mak. Mana? Bangunlah mama, bangun. Aku udah ibadah tadi, mama enggak ibadah kan ini udah mau sahur ini, mak. Udah ada nanti aja itu kata mamanya. Pas sahur dibilang anaknya, itulah mama tadi kan. Tadi ku bangunnya mama jam 2, turun Lailatul Qadar. Apa yang dibilang Ustaz kemarin itu turun dia. Apa rupanya? Kenapa tahu kau? Kan membeku air, mak. Membeku mana? Air mana yang kau tengok membeku? Di atas meja itulah yang ditudung saji sama mama. Itu bukan sampai itu agar-agar. Buat agar-agar mamanya. Itu agar-agar. Makanya Bapak Ibu hari jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda Lailatul Qadar itu pada di malam itu sunyi, malam itu tenang sampai ke pagi fajar. Dan tandanya ketika itu salah satu ini ada pendapat ulama pada paginya atau siangnya itu redup, tak pala panas, tak pala hujan lebat, ya kan? Redup dia. Nah, itu bekas tanda Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu hari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, motivasi kita ini buatlah ibadah Ramadan ini terakhir bagi diri kita. Karena orang yang dulu Bapak Ibu, kawan kita, saudara kita yang udah berpindah alam, yang tahun semalam masih ada sama kita tarawih bersama-sama, dia pun perasaannya tahun semalam gitu juga. Alah tahun besok pun masuk juga ya Ramadan. Perasaannya gitu juga. Kita juga gitu kan. Ramadan alhamdulillah, Ramadan depan lagi. Perasaan apa? Ternyata perasaan itu hanyalah dugaan yang belum pasti. Maka kalau itu yang kita andalkan, maka malas kita beribadah, malas kita bersedekah, malas kita baca Al-Quran. Ini sekedar motivasi untuk ibadah. Artinya ketika kita selalu mengingat kematian kita, ketika kita selalu melihat kesehatan kita, itu akan semakin kuat untuk mengubah ibadah-ibadah kita semakin istiqomah. Kan kita Bapak Ibu enggak selamanya sehat. Enggak selamanya gitu ini sehat. Iya besok panjang umur Ustaz, panjang, betul panjang umur kita, panjang. Alhamdulillah. Cuman lagi dikasih Allah sakit, tak bisa wak tarawih. Terdengar udah subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyal ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun qudus rabbuna rabbul malaikatu waruh. Menetes air mata waktu. Kenapa? Tak bisa lagi bangkit dari tempat tidur. Tak bisa lagi. Ataupun kita sudah berpindah ke dalam alam yang lain. Makanya Bapak Ibu salah satunya ketika bulan suci Ramadan ini Allah hentikan azab-azab kubur itu. Allah hentikan. Dan di dalam Kifayatul Ulam itu dalam ada beberapa kitab juga, ruh-ruh yang berada di penantian mereka akan bisa melihat kehidupan kita di dunia dan menyaksikan keluarga-keluarganya, ya kan, untuk beribadah. Maka ruh-ruh itu akan datang melihat, datangnya bukan seperti kita datang bertamu ke rumah kawan kita, enggak. Karena kan pembatas alam ruh dengan alam dunia ini, alam bahjar dengan alam dunia ini sangat tipis Bapak Ibu. Orang-orang bahjar bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat ke alam bahjar. Ketika mereka melihat, didatangi, dilihatlah keluarga-keluarga mereka, anak-anak, kakak-kakaknya, adik-adiknya yang masih hidup. Akankah mereka beribadah dan mendoakan mereka? Maka ketika malam takbiran, Allahu Akbar, semuanya itu balik kepada posisinya masing-masing. Adapun tadi yang azab dihentikan, balik-balik
tunaikan. Adapun tadi dihentikan di semuanya, balik kembali ke pengaturan semula. Kenapa? Karena Syawal sudah mulai datang pas habis sholat maghrib, dan disitulah banyak bebentukan pada ruh-ruh tersebut, mayit-mayit tersebut, almarhum tersebut. Ada yang bentuknya wajahnya berseri-seri, putih luar biasa, senang, bahagia pulang. Dikatakan dalam kitab tersebut, bahagia dia sepanjang masa. Kenapa? Karena banyak bawaannya, banyak bekalnya yang ditinggalkan keluarganya yang masih hidup untuk bekal dia di alam kubur. Pulang dia pun dengan senang dan gembira. Ada wajah yang kusut, sedih, ya, merasa gagal, badannya kurus, pucat, tidak ada gairahnya lagi, lalu pulang juga dia. Siapa dia? Dia adalah yang mempunyai anak, yang mempunyai keluarga yang masih hidup, tetapi mereka lupa untuk beribadah. Mereka asik dengan dunianya, mereka tak beribadah, tak pernah sekalipun membaca Al-Quran, tak pernah sekalipun bersedekah, tak pernah sekalipun beribadah di bulan suci Ramadan. Maka pulang ini badan dengan sangat kurus, sangat kering, dan wajah pun yang sangat lesu. Itulah digambarkan dua karakter orang yang ditinggalkan oleh keluarga-keluarganya. Makanya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah kita ini kadang bukan hanya untuk kita, untuk orang tua kita. Itu sudah jelas. Ketika kita beribadah, sholat kita, itu yang dapat untung otomatis orang tua kita yang sudah tiada, ayah kita, mama kita yang sudah tiada. Itu ketika kita bersedekah, walaupun tak terniat dalam hati awak, lewat kadang kotak amal tu Pak. Memang rupanya awak tak awak ingat orang tua. Tapi kalau ketika kita melakukan kebaikan itu, orang tua pun kita pun dapat mendapatkan pahalanya tersebut. Kenapa? Karena dia masih mempunyai anak yang beramal. Setiap amal ibadah kita pasti mendapatkan keberkahan orang tua kita yang berada di alam kubur. Dan begitu juga setiap kemungkaran yang kita lakukan, maka mereka pun mendapatkan tempias dalam perbuatan nahi mungkar kita, perbuatan bersalah kita, perbuatan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah ketika kita hari ini di bulan puasa, dulu kita pernah berpuasa bersama dengan orang tua kita, sekarang tak ada lagi. Dulu kita pernah berlebaran bersama dengan orang tua kita, mungkin orang tua kita sudah tiada lagi. Disinilah saatnya kita merenung dan berpikir, satu saat kita pun seperti itu juga, meninggalkan dunia ini. Jadi selagi kita masih hidup, gunakan ibadah sebaik-baiknya. InsyaAllah kita dalam penuh keberkahan oleh Allah. Yang penting Bapak Ibu, ibadah ini adalah istiqomah sampai nanti akhirnya di bulan suci Ramadan. Maka kita nanti akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu sudah terang juga, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita semuanya. Mohon maaf saya karena tidak bisa terlalu berlama-lama ceramah, karena saya pun kurang enak badan, agak pilek juga, suara serak-serak juga. Mohon maaf saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita pertemuan ini diberkahi oleh Allah, dipanjangkan Allah umur kita, dan disehatkan Allah badan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. يا Allah, Ya Allah, panjangkanlah umur kami, Ya Allah, panjangkanlah umur kami, agar kami dapat berlama-lama beribadah di dunia ini, Ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur keluarga kami, panjangkan umur pendamping hidup kami, panjangkan umur anak-anak kami, Ya Allah, agar kami dapat berkumpul di hari 1 Syawal nanti, Ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi usia kami, Ya Allah. Istiqamahkan kami beribadah di bulan suci Ramadan ini, Ya Allah. Berikan keberkahan kepada kami di bulan suci Ramadan ini, Ya Allah. Allahumma ya Allah, sihatkan badan kami, Ya Allah. Kami yang Engkau uji dengan sakit, angkat penyakit kami, Ya Allah. Anak-anak kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya, Ya Allah. Pendamping hidup kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya, Ya Allah. Saudara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya, Ya Allah. Orang tua kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya, Ya Allah. Keluarga kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa dan kesalahan-kesalahan kami, dosa kami kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kami, Ya Allah. Dosa kami kepada wanita yang pernah melahirkan kami, Ya Allah. Wanita yang rela hidup susah demi kami, Ya Allah. Wanita yang rela menahan lapar demi kami, Ya Allah. Wanita yang rela mengorbankan kebahagiaannya untuk kami, Ya Allah. Wanita yang rela menjual hartanya untuk menyekolahkan kami anak-anaknya, Ya Allah. Dialah mama tersayang kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami kepada laki-laki pahlawan hidup kami, Ya Allah. Laki-laki yang berjuang untuk kami, Ya Allah, yang tidak kenal lelah, banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan kami, Ya Allah. Dialah ayah tersayang kami, Ya Allah. Duhai Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya. Yang sedang sakit, angkat penyakitnya, Ya Allah.
orang tua kami yang jauh dari kami, lindungi mereka di sana ya Allah. Maafkan kami ya Allah karena tidak bisa melihat mereka senantiasa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi orang tua kami yang telah Engkau panggil, terima amal ibadahnya ya Allah. Kami rindu melihat wajahnya, kami rindu memeluk tubuhnya, kami rindu duduk bersama di sampingnya, kami rindu berpuasa bersama-sama dengannya ya Allah. Kami rindu berlebaran memohon maaf kepadanya ya Allah. Kami rindu nasihat-nasihatnya ya Allah. Duhai Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka ya Allah. Jangan Engkau siksa mereka ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surgamu ya Allah. Kasihi mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kecil dahulu ya Allah. Jumpakan kami nanti di surgamu bersama kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.